Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syarahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Shadaqallahul azim. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, sebagai khotib hari ini diminta untuk membacakan satu pasal dari sebuah kitab karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kali ini pada Al-Maqalah As-Salisah Asyarah, makalah yang ke-13. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala arba'atun min dhulumatil qalbi batnun sya'ban min ghairi mubalatin wa suhbatul zalimin wa nisyanu dhunubil madiyah wa tulul amal. Hadis ini bersumber dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai ahli Al-Quran dan salah seorang di antara 4 orang abadilah al-arba'ah. Tentu saja apa yang dia katakan ini pasti dilandaskan kepada ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah SAW serta pengalaman di dalam hidupnya sebagai sahabat Nabi. Ia berkata, arba'atun, ada 4 perkara min zulmatil qalbi, yang keluar dari kegelapan hati atau yang menyebabkan hati menjadi gelap. Apa yang 4 itu? Batnun sya'ban min ghairi mubalatin, yang bisa menimbulkan hati seseorang itu keras, gelap, adalah perut yang kenyang melebihi batas yang dia butuhkan. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, Rasulullah pernah bersabda bahwa tidak ada satu bejana di bumi ini yang lebih buruk daripada perut manusia. Wa in kana la mahalata fa'ilan fasulusul li ta'amihi wa sulusul li syarabi wa sulusul li nafasihi. Aslinya orang makan dan minum itu cukup nuqaimatun yuqimna sulbah. Makan dan minum yang bisa menegakkan tulang punggungnya itu sudah cukup. Karena kebutuhannya adalah untuk bisa bergerak beribadah kepada Allah. Namun Nabi mentolerir sedikit. Jika tidak, boleh tidak kamu harus lebih dari itu makan,
maksimal fasulusul li tu'amih, sepertiga lambungmu diisi makanan, wasulusul li syarabi, dan sepertiga lambungnya sepertiga minuman, untuk minuman, wasulusul li nafasihi, dan yang tersisa sepertiganya adalah untuk nafasnya. Kita bisa mengukur sendiri kira-kira berapa sepertiga dari tank lambung kita ini. Kadang-kadang kita bertanya, berapa panjang si usus kita sampai kita makan begitu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, masuhbatul zalimin, berteman dengan orang-orang zalim, yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh dari surga bukan karena dia berniat melanggar larangan Allah, tapi dia sayangnya menerima persahabatan dengan setan. Ketika persahabatan itu terjadi, diskusi mereka, dialog mereka, dan tidak sadar bahwa saran yang disampaikan temannya itu adalah dalam rangka kejatuhannya. Maka waspadalah dalam kita mengambil teman. Yang ketiga, nisyanud dzunubil madiyah, lupa dosa-dosa yang telah berlalu. Ketika seseorang lupa dengan dosa-dosa yang telah berlalu, bi ayyakhul anha min gharid nadmin, lalai dan tidak sempat menyesalinya. Lama-kelamaan dosa yang berulang-ulang kita lakukan akan muncul dalam hati kita rasa bahwa itu bukan perbuatan dosa. Sekali kita melakukannya terasa dosa, 2 kali merasa ringan dosa, 3 kali dan seterusnya kita akan merasa bahwa maksiat itu bukan lagi dosa tapi kebutuhan yang mesti kita lakukan. Yang keempat, watulul amali, panjang angan-angan. Seharusnya orang yang sudah berumur 60 tahun ke atas tidak berpikir tentang berapa luas kebun yang ia miliki, karena yang ia butuhkan cuma tanah 2 meter untuk pembaringannya yang terakhir. Seharusnya orang yang berusia 60 tahun ke atas tidak lagi berpikir tentang istri, gonta-ganti istri, karena belum tentu ada yang mau dan belum tentu juga dia bisa menggunakannya. Seharusnya orang yang sudah 60 tahun ke atas yang sudah mendekati kuburan itu tidak terlalu banyak berpikir tentang kendaraan yang baru-barunya, karena yang ia butuhkan cuma kurung batang yang akan mengantarnya ke kuburan, dan itu sudah disediakan orang yang hidup oleh anak cucunya dan tetangganya. Tetapi kadang-kadang setan berbisik, lanjutkan keinginanmu, masih ada yang belum tercapai, ada yang belum kamu raih. Di tengah perjalanan saat kita akan meraihnya, Allah memanggil kita semuanya dan tidak sempat hati kita mendekatkan diri kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali pernah mengatakan, ketika engkau melakukan dosa, segera bertobat. Jika berbisik padamu hawa nafsu atau syaitan mengatakan bahwa nanti juga kamu berbuat dosa lagi, sekurang-kurangnya yang sudah berlalu sudah kamu bersihkan. Dan siapa tahu saat kau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, saat itu dia memanggil kamu dan kamu dalam keadaan bersih. Jangan tunda bertobat. Wa an Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ashadda ma atakhawwafu 'alaikum khasratan ittiba'ul hawa tul amal fa amma ittiba'ul hawa fa innahu ya'dilu al-haqqi wa amma tulul amal fal hubbu lid-dunya. Hadis bersumber dari Ali radhiyallahu anhu, bersumber bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna ashadda ma atakhawwafu 'alaikum, sesungguhnya sesuatu yang paling aku khawatirkan terjadi pada kamu semua wahai sahabatku, itu khaslatani, 2 perkara. Yang pertama, ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu, wa tulul amali, dan yang kedua, panjang angan-angan, panjang lamunan. Mengapa? Fa'ammat tiba'ul hawa, karena sesungguhnya memperturutkan hawa nafsu, fa'innahu, maka sesungguhnya ia ya'dilu, akan memalingkan
'anil haqqi dari kebenaran. Wa amma tulul amali, adapun panjang angan, fal hubbu lid dunya, akan menumbuhkan kecintaan pada dunia. Dalam hadis yang lain, wa amma tiba'ul hawa wa yasudu 'anil haqq wa amma tulul amal wa yunsil akhirah. Demikian dalam sebuah riwayat hadis yang lain. Dua perkara yang paling aku khawatirkan terjadi pada umatku. Yang pertama ada memperturutkan hawa nafsu, dan yang kedua panjang angan-angan. Karena apa? Memperturutkan hawa nafsu, fa yasuddu 'anil haqqi, akan menghalangi dari kebenaran, wa amma tulul amal, dan panjang angan-angan, fa yunsil akhirah, akan membuat dia lupa dengan akhirat, bahwa akhirat akan datang. Hadis ini rawahu Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Qisarul Amal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah 4 perkara yang seharusnya menjadi perhatian kita semua supaya hati kita menjadi terang. Lawannya adalah satu, batnun ja'i'un. Jika perut kenyang itu menyebabkan gelapnya hati, maka jika kita ingin terang, hati kita sering-seringlah lapar, bukan kelaparan. Yang kedua, jika bersahabat dengan orang-orang zalim menyebabkan gelap hati, jika ingin terang hati, suhbatus salihin, berteman dengan orang-orang baik. Yang ketiga, apabila lupa dosa-dosa yang lalu menyebabkan kita menjadi gelap hati, orang yang ingin terang hati hendaknya dia banyak mengingat kesalahan masa-masa yang lalu. Hifdzu dzunubil madiyah, senantiasa mengingat dosa-dosa yang lalu. Dan apabila panjang angan-angan menyebabkan kita semua menjadi gelap hati, siapapun yang ingin terang hatinya, pendekkan angan-angannya. Dan ingat bahwa sesungguhnya hidup kita sementara, dan bukan cuma sementara, tapi cuma sebentar. Kita baru merasakan, setelah berusia di atas 50 tahun baru tahu, ternyata perasaan baru kemarin kita dilahirkan. Belum lama mereka manggil kita anak, belum lama mereka manggil kita adik, belum lama manggil kita mas, belum lama Allah orang-orang panggil kita bapak, sekarang bukan lagi bapak, mungkin kakek sebutan untuk kita semuanya. Belumkah juga sadar, karena jarang orang yang lewat dengan usia tersebut. Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimin, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qur rabbi irham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irhaman liman jahada bi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'du fa ibadallah ittaqullah wantahu amma nahakum wa zajar. Ketika para pedagang mendapatkan anak kecil di dalam sumur, mereka mengambilnya bukan karena ingin memiliki anak kecil yang bernama Yusuf itu, tapi anak kecil yang ada di dalam sumur itu mereka angkat karena diyakini bisa menjadi pendukung bagi usaha mereka berjualan. Oleh karena itu, meskipun Yusuf kecil ini wajahnya ganteng, karena mereka adalah pedagang, yang mereka lakukan kepada Yusuf adalah menjualnya ke istana. Mereka tidak bertanya, siapa kamu dan anak siapa, tidak penting dari mana sumbernya. Yang penting bisa dijual untuk mendapatkan uang, sehingga ketika pulang kepada keluarganya, mereka membawa oleh-oleh yang diinginkan. Berkenaan dengan peristiwa ini Allah mengatakan, wa syarauhu bi tsamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka menjual Yusuf dengan harga yang sangat murah, hanya berapa dirham saja, dan mereka zuhud daripada Yusuf itu. Apa artinya zuhud?
Zuhud bukan tidak punya dunia, zuhud bukan tidak kaya, zuhud bukan tidak punya harta. Kalau ada orang yang mengambil harta dunia, dia ambil jabatan, dia ambil kedudukan, dia ambil kekayaan, karena dia akan menjualnya kepada Allah untuk nanti hasilnya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kemuliaan. Ambillah sebanyak-banyaknya dunia, jual dia, berikan dia kepada orang yang tidak mampu. Ambil jabatan itu, tegakkan keadilan. Niscaya kamu nanti pulang ke sana membawa oleh-oleh yang menggembirakan. Wa'lamu anna Allaha amarakum amran 'amima wa qala jalla jalaluhu 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallama radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.